Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, Kiai Haji Muhammad Hasan Mutawakkil Allah, SHM. Dan yang saya hormati Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab BAMAG. Dan yang saya hormati Dekan Fakultas Tadris Umum dan dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia, Ibu Wahyu Lestari MPD, dan Kaprodi Tadris Matematika Ibu Eka Rahayu MPD, dan teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, saya di sini memperkenalkan nama saya Nur Anwar dari Fakultas Tadris Umum Tadris Matematika. Saya di sini akan menjelaskan bab 12 atau bab terakhir yang dengan judul penulisan karangan. Di sini ada 3 subbab pembahasan, yaitu yang pertama pengertian mengarang dan karangan, yang kedua penggolongan karangan menurut bobot isinya, dan yang terakhir penggolongan karangan menurut cara penyajian dan tujuan penyampaiannya. Yang pertama akan kita bahas yaitu pengertian mengarang dan karangan. Sebelum merumuskan pengertian karangan, perlu dipahami terlebih dahulu makna kata mengarang, sebab dari kegiatan yang disebut mengarang itulah dihasilkan suatu karangan. Nah, mengarang berarti menyusun atau merakan. Karangan bunga adalah hasil dari pekerjaan menyusun atau merakai bunga. Itu yang disebut mengarang dan karangan. Mengarang itu pekerjaannya atau apa yang dikerjakan, dan karangan itu adalah hasilnya begitu. Singkatnya begitu, seperti orang membuat donat. Nah, mengarang itu proses membuat donatnya, dan karangan itu hasil donatnya. Nah, cara mudahnya begitu. Yang kedua yaitu penggolongan karangan menurut bobot isinya. Yang pertama yaitu karangan ilmiah, semi ilmiah, dan non ilmiah. Dibagi menjadi 3. Karangan ini kan kalau ilmiah itu bobotnya berat atau harus benar-benar tepat sasaran, soalnya kan ini dipertanggungjawabkan oleh penulisnya. Semi ilmiah itu setengah-tengah dipertanggungjawabkan, tapi ada beberapa bab yang tidak perlu dipertanggungjawabkan gitu. Dan non ilmiah ini bebas dan bobotnya juga ringan. Yang dari penggolongan karangan menurut bobot isinya itu yang kedua yaitu ciri karangan ilmiah dan semi ilmiah. Ciri karangan ilmiah dan semi ilmiah ada baiknya jika dipahami terlebih dahulu batasan kedua jenis karangan tersebut. Karangan ilmiah adalah tulisan yang berisi argumen peneraran keilmuan yang dikomunikasikan lewat bahasa tulis yang formal dengan sistematis, metodis, dan sintetis analitis. Nah, kalau karangan ilmiah itu ada unsur-unsur pelengkapnya. Itu harus sistematis, metodis, sintetis, dan analitis. Sedangkan kalau semi ilmiah, tulisan yang berisi informasi faktual yang diungkapkan dengan bahasa semi formal, namun tidak sepenuhnya mengikuti metode ilmiah yang sintetis analitis, karena sering dibumbui opini oleh pengarang, terkadang subjektifnya. Nah, kalau semi ilmiah ini ada bumbu-bumbu dari pengarangnya, tidak semuanya tentang sintetis dan analitis gitu. Nah, yang terakhir yaitu penggolongan karangan menurut cara penyajian dan tujuan penyampaiannya. Berdasarkan cara penyajian dan tujuan penyampaiannya, karangan dapat dibedakan atas 6 jenis, yaitu deskriptif atau perian, narasi, kiasan, eksposisi paparan, argumentasi bahasan, persuasi ajakan, dan yang terakhir campuran atau kombinasi. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.